balik lagi Pak. Kalau memang oke, taruh dia di depan Chow. Yang ke silent Chow gitu. Di satu sisi yang berbeda ini loh. Ada Kufra. Contoh kayak ada Kufra, Atau Cloud ada gitu kan, Cloud dari gitu loh. posisi. Yang emang bener-bener kalau sekalinya masuk. Ini Hellcat juga bukan hero yang tebal Pak. Benar. Ini serius Tipis. dari Voice dia harus berani banget main early-nya. Matilda kita tahu pressure dari Matilda gitu kan. Sakit Valentina. banget Soul Bloom, Valentina. Kita harus lihat sih early game-nya ini bakal kayak gimana. Oke, dan game kedua pun sudah berjalan. Jadi waktunya kalian teman-teman semua. Pendukung dari Geek Farm, pendukung dari Voice. Boleh langsung nongol di kolom komen. Coba berikan dukungannya dong. Iya, langsung dukung spam. Geek Fam akankah menang 2-0 atau Voice? Mereka akan mampu menahan dan bahkan maksa Geek Fam untuk ke game yang ketiga. Teman-teman, mari kita saksikan. Ya, balik lagi ngomongin komposisi. Setuju banget. Dan bahkan Hellcat. Ini kalau aku lihat dia pakai tetap masih dengan Demon Slayer-nya. Ya. Berarti ingin fast jungling aja. Ya. Dan dia harus target ke satu sih sebenarnya di early game. Tetap harus ngincer ke arah Cloud. Benar. Kalau misalkan Cloud-nya nggak ditabrakin nih dari awal nih. Berat. Sampai 2 item aja. Itu udah jadi masalah besar sih. Apalagi kalau kita lihat dia, oke, Matilda. Lumayan keras, ada shield-nya. Tapi jangan lupa, Cloud itu pasti bikin Demon Hunter Sword. Ya. Tamus jadi bocor, Wajib. Matilda jadi bocor. Dan ya dengan sudah ada Golden Staff masuk ke bagian belakang, bisa numbangin dua-duanya bukan hal yang sulit sih. Ini Voice harusnya bisa memanfaatkan apa yang mereka punya sekarang ya. Kenapa? Karena menurut gua dengan Hellcat mereka udah punya 2 keuntungan lebih. Satu, Dark Nightfall gelap. Di saat lu lagi kontes ke arah objektif, lu udah menang harusnya di situ. Benar. Yang lain gak ngelihat gitu loh. Berapa lagi HP yang tersisa, tapi sekarang dia lompat, dia shadow transition, dia deadly point stringer, tapi belum memberikan efek yang apapun karena Kufra masih cukup kuat. Dan ya kalau kita lihat dari turtle pertama ya, sebenarnya dari dua tim ini cukup strong dua-duanya. Yang pertama dari Voice, dia punya Valentine. Yep. Oke, kita tahu Valentine yang power spike di early-nya tuh sangat-sangat mengerikan. Apalagi ketika nanti sudah mempunyai satu item, ke Enhance Talisman mungkin. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi Geek Farm nih, dia punya Gift yang crowd controlnya tuh super besar. Ditambah dengan adanya Kufra. Ada lagi efek stun, ditambah adanya juga Chow dan Julian. Ini siapapun yang jadi target di depan bisa banget untuk ditumbangkan. Oke, Vengeance-nya belum diaktifasi ini, tapi barusan langsung diaktifkan begitu aja. Inferno juga udah langsung dikeluarkan. Adamnya berusaha untuk mulai maju ke bagian depan dan berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu play, tapi masih gagal sejauh ini. Fabian diusir mundur, akankah dia lompat dan benar aja dengan Dark Nightfall. Dia shadow transition, dia dari posisi tapi malah dirinya langsung menghilangkan rasa cepat. Di mana dia seorang diri tepat berada di 3 player dari Geek. Aku masih ngerasa ini kok mirip ya turtle pertamanya tuh kayak di game pertama. Karena yang setup tuh lagi-lagi Voice dan darahnya tuh disekaratin gitu Iya. kan. Kayak dibantuin, jadi aku ngeliat turtle Kayak kerja sama jadi. bener-bener. Untuk apa nih ya, kayak menjaga posisinya tuh terlalu buru-buru sih aku lihat dari Voice. Tengah-tengah juga jadinya. Bener, dia setup, ditinggalin sendiri Hellcart-nya, teman-temannya pergi semua dan ya langsung dihantam habis sama dia. Langsung dihantam habis tadi, walaupun masih ada efek di shadow transition, tapi barusan dengan satu hal yang begitu indah kita lihat mendapatkan ke arah satu player. Gila, 2 F curian tuh, Pak. Iya, Wave Dragon Flicker dari Valentina itu. Tadi sempat sedikit terkecoh. Tapi dibalas lagi loh. Ya, dibalas lagi oleh Chow yang bener. Ini Chow yang real. Chow yang yang beneran, ini yang beneran. Ori. Iya. Ori. Wah, ini kalau ngelihat dari situasi sekarang masih cukup tipis ya sebenarnya. Masih angin-anginan, bisa kita, bisa Voice. Kita lihat aja nih pergerakan dari Iritelnya cukup aman. Dia juga cukup fat sebenarnya. Sementara sama-sama dari segi gold lanernya masih cukup aman. Lihat, Hellcat-nya udah ke arah setup sini. Belum nunggu informasi saja. Dan ultimate-nya udah ready. Iya. Dan waduh di top lane. Waduh, ini sulit banget sih Pak. Udah kayak gimana lagi ya dirinya mau kabur dari tersebut. Walaupun Dark Nightfall dikeluarin. Tapi kayaknya tadi aim dari Chain yang udah di-enhance udah pas. Dan dia udah lompat duluan sih. Iya, sebelum gelap nih gue ngeliat lu ke arah situ tadi bener aja. Tapi sekarang dengan Cycling Eagle nabrak langsung ke arah dari Exxon. Bisakah dia bertahan? Namun ada backupan di bagian belakang. Namun untuk Chow-nya masih berada jauh dari area tersebut. Dan saja untuk kali ini dari pergerakan Kufranya masih bisa selamat. Dan juga dengan Battle Mirror Image dia balik ke dalam satu tempatnya lagi. Tapi kita lihat di sini agak sedikit off camera. Jadi Chow-nya menangkap lagi satu member yaitu mid laner dari seorang Voice. Ya, Kizuto ya. Kizuto-nya bagi di atas ini agak apa ya dari perperangannya. Cuma tuker-tukeran skill aja. Iya. Gak ada korban sampai di akhir banget.
baru akhirnya ditumbang. Saling nunjukin, ini skill gua. Iya, Blazing Duet. Tadi bahkan Iritelnya juga pakai Gue ultimate. juga punya nih. Iya. Iya. Dan ya kalau misalkan kita melihat dari objektif Turtle mungkin ya. Menurut aku Voice jangan setup lagi sih. Biarkanlah Geek yang setup. Kalau emang mau kontes dia datang biarin si dari Geek yang kontes yang setup. Mending Kalau cari misalkan- objektif lain, geng. Ya, atau mirroring adalah jawaban yang paling tepat untuk di kondisi kali ini. Nih di tengah juga Aboynya masih santai, masih bisa clear minion, ada Void Castle dikeluarin, Void Blast juga dit aja. Pian bisa ke dia bertahan dari Poison Stinger. Boleh juga stuck itu. Tengah loh. Juga sih itu. Udah jadi DHS soalnya dia. Berasa Setengah tuh ya, berasa tuh ya. Cuman emang terlihat dari Voice tuh emang mainnya di bagian atas saja. Tadi yang kita sesuai prediksi kita, Pak Pulung dan juga Lim Kocul di mana emang akan ngepres ke arah seorang Cloud. Dan Harus. mainnya di atas, di bawah dilepas. Benar-benar karena di bawahnya udah unggul sih dari hero-nya juga Tamus gitu kan. Siapa yang mau ngelawan Tamus sudah malas duluan Pak di early. Tapi kalau kita lihat dari itemnya, Valentine sudah jadi ke arah Enhanced Talisman. Otomatis combo dari skill-skillnya ini bisa dilancarkan dengan sangat baik. Jadi harus hati-hati juga, namun Chain berhasil dihindari nampaknya. Web dilompatin lagi dong. Kita pikir dia mau pulang tapi Cycling Eagle menabrak malahan langsung dibalik ke begitu dengan reload manipulation kemanakah untuk mati leper kita tapi dari yang berbeda ada satu otot yang berhasil langsung dihancurkan dan juga untuk kali ini cowoknya langsung meregang nyawa dengan begitu banyak heavy crossbow masuk ke dalam tubuhnya. Sangat disayangkan Flicker. Meskipun sudah digunakan, tetapi tadi cukup untuk membuat dirinya pulang untuk saat ini. Voice mereka menekan tempo, mereka ingin midnya, tetapi Giva mereka menjawab dengan cukup santai. Mereka clear aja dan tempo. Emang nggak kena Terran Revenge-nya, tapi itu mengundang satu hal yang sangat-sangat baik di mana player dari Voice terpancing loh. Iya, memprovokasi di bagian atas tadi dan bahkan satu member harus hilang dia. Untuk teman-teman dari Geek Fam. Ya oke, kita lihat 4-3 kali ini. Tampaknya menit ke-6 masih cukup seimbang. Bahkan dari segi ekonomi menang Voice. Iya diunggulin dengan Voice ini memang yang harus terjadi gitu loh. Dengan Valentina, Hellcard, dua hero yang benar-benar ngeri banget di awal. Hellcard dengan Dimananto Sword nge-trigger pasifnya dan Detachful. Waduh ini Aboynya selamat loh. Aboynya selamat. Dia berhasil kabur ke belakang dengan sprint. Yang dia milikin ada lagi perbedaan pikiran kah? Di dalam satu syarat tersebut. Karena itu ada kesempatan emas loh. Untuk menghilangkan satu CC yang harus mereka lawan. Itu sedikit rugi ya. Ada berapa? 2 hampir 3 ultimate tadi di buang begitu saja. Dan bahkan satu member pun tidak tumbang dari Geek. Kita lihat kedua tim berbayang-bayangi sungai, mencari turtle, mencari dominasi. Shizuto sudah mengamankan Genius One ini tambah penetrasi. Kita lihat saja pergerakan dari Geek. Mereka tidak tampaknya kontes, tapi mereka lebih nyari fight. Tapi balik lagi agak setengah-setengah juga kelihatannya. Benar-benar karena menurut aku Cloudnya juga masih nyari item sih tadi. Jadi jangan sampai overcommit juga. Hero-nya strong banget di early Pak. Valentina dan Hellcard yang tadi aku bahas juga. Ini membuat dari Geek Farm gak boleh sembarangan masuk. Damage-nya yang diberikan sama Hellcard ataupun Valentina nanti bisa cukup untuk melakukan punishment ke siapapun yang coba masuk. Bahkan tadi kita melihat di mana Kufra dari teman-teman Geek Farm, Vian itu langsung bocor Pak ketika masuk ke depan. Cowoknya dapat siapa tuh reload manipulation langsung aja tapi di Poison Stinger langsung kena ke arah 2 orang. Ada Cycling Eagle nabrak juga arah Vian. Viannya berusaha untuk kabur dari tersebut tapi Kufranya masih bisa selamat. Barusan ada Blazing Duel memaksakan diri maju ke bagian depan tapi Akdannya coba lihat. Tidak ada lagi darah di dalam tubuhnya terlihat tipis. Malahan dari Cloudnya yang tertangkap basah. Luar biasa setup, engage dan juga counter engage dari kedua tim ini. Geek Fam mereka membuka tadi seorang Kufra. Dia menggunakan Tyrant's Revenge dan Flicker connect ke arah Valentine. Cuman sayangnya belum, kurang damage-nya Pak Pulung. Waduh. Dan bahkan dibalas, Voice-nya nggak takut meskipun Iritelnya tadi 1 HP. Malah Cloud-nya kan yang kemakan. Ditungguin di battle mirror image-nya. Benar-benar dan kalau kita melihat dari emblemnya mungkin ke arah Yans terlebih dahulu menggunakan emblem fighter tapi dia punya physical attack juga yang mengerikan dan dia punya HP tambahan. Full. Otomatis dia akan lebih tanky ketika dia ada di bagian frontliner. Dan kalau kita lihat dari Hellcard sendiri attack speed yang bakal tinggi banget pastinya dari Hellcard. Ditambah dia punya Demon Hunter Sword tadi yang enak banget kalau dikombinasikan sama dari Stingernya juga. Dan kalau dari Julian ya seperti biasa lari dan penetrasi. Ini memang yang dibutuhkan oleh Julian Jungle kali ini. Nih, weh. Ini sendirian banget nih.
Wah, berani juga. Romer lawan Romer adu mekanik. Waduh, ya capek, kan? Pak. Cowok lawan Matilda. Capek sih, Pak. Sendirian banget masalahnya di situ. Mau sampai kapan itu? Hey, Adam numpang lewat, ada Void Crystal, ada Jet Kundo, nggak kena karena siapapun, dan Yans menjadi tembok utama untuk pertahanan dan Voes belum padam. Ini kalau ngelihat dari ekonomi cukup menarik ya, 3.000 untuk Voes, tetapi Hellcurt-nya sebenarnya dari statistik 0-2-0, Lim. Benar-benar, karena mungkin objektifnya berhasil didapetin. Kayak kita lihat di top lane, 2 turret sudah hilang. Bottom lane, turret juga udah hilang yang pertama. Dan tadi kita bisa melihat juga di mana turtle kedua yang berhasil diamankan sama teman-teman dari Voice. Itu yang membuat ekonomi dari Voice ini yang semakin tinggi, dan bahkan sekarang mereka cukup berani untuk melakukan setup terhadap Lord. Yap. Nih Lordnya ke reset, Lordnya ditahan lagi, ada Aboy, dia langsung pulang. Sementara dari Rensa masih mengumpulkan stack dari Out of the Fairy-nya. Melihat dari nggak dapet lagi. Hilang stack ya. Ulang lagi dari 1, Pak. Ulang lagi yuk. Iya, ini sebenarnya semakin lama tugas seorang Kufra dan juga Chow semakin berat. Mana? Iritel semakin sakit. Oh, kita lihat. Weh, ini kenapa nggak di barusan sakit banget, ada WON, ada Battle Mirror Image, tapi nggak sempat untuk bisa mendapatkan karena 1 orang pun dari Voes. Oh, 1 member tumbang. Kita lihat tampaknya perperangan masih berlanjut. Dit aja, kamu mau kemana? Oh, So belum masih bisa menyelamatkan. Tapi di sisi lain, Iritelnya berhasil ditangkap oleh Kufra dan langsung dieksekusi oleh Chow. Untuk saat ini, 1-1. Wow, bagus sekali tadi satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Kick, dimana tadi untuk Kufranya loh. On point, Pak. Itu Stinger Hellcurt tadi dahsyat bener ya, Pak ya? Dahsyat, Pak. Langsung segitu darahnya, buset. Langsung. Cuma terus sekarang dari Cloud-nya udah respon kembali, tapi dari Tamus memberanikan diri maju ke bagian depan. Vengeance-nya masih aja dalam masa cooldown, namun saya dengan sekarang pergerakan ya Killing Eagle-nya ada Lord yang berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Kick. Ada 4 player, mereka berusaha untuk langsung menekan pemain-pemain dari Kick karena bisa langsung didapatkan, tapi sedikit lagi Happy Tristan terkena chain yang udah di enhance. Langsung mendapatkan langsung ke arah LH, tapi 3 playernya mencoba untuk langsung mengejar ke arah Exxon. Langsung aja dengan Way of Dragon, Valentinanya berusaha untuk langsung mengamankan, tapi malah hilang bola dirinya. Ada 2 player menjadi korban di saat mengejar langsung ke arah dari Julian. Geekfam mereka mendapatkan Lord, tetapi mereka harus puas. Hanya 1 member yang berdiri, yaitu Renzo. Oh, connect ke arah Circling Eagle-nya. Untungnya belum ada follow up damage, tapi ini ruang gerak yang sangat banyak untuk Voes untuk bebas berlenggang dan bahkan mendapatkan mid turret. Dan kali ini mereka ingin fokus menumbangkan Lord di bagian atas. Oke, kalau kita melihat dari fight barusan ya, mungkin aku melihatnya Voice ya udah nggak apa-apa dia nggak dapetin Lordnya, karena aku melihat di mana posisi dari Akdan yang bagus banget, dia free hit banget, ditambah adanya dia jadi pede untuk kasih follow up, dan Adam coba untuk invasi ke jungle mencari informasi untuk mendapatkan posisi dari teman-teman dari Voice. Ini gimana lagi ya, mereka udah bagus banget loh setupnya, cuman di dalam setup mereka kayak masih ada lagi tuh missnya. Greget banget loh tadi ngeliat 4 orang loh Pak ngejar 1 tumbang. Benar-benar itu keputusan yang bagus banget Voice ya. Mereka oke, kalau Lord mereka nggak geter. Mereka malah paksa war dan membuahkan hasil 4 member. Dan oke, memang sekarang Lord sudah jatuh ke tangan Geekfam. Tetapi lihat dari segi turret, Geekfam mereka kalah. Ya nggak dapat apa-apa Lordnya. Mungkin di bottom lane doang nih dapatnya nih, nggak tahu. Ini masih diusahakan juga sebenarnya. Masih diusahakan, baik. Dan mereka coba lihat dari Geekfam berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa objektif yang akan diambil dari Voes. Ada 1 gangguan psikologis juga dilakukan tadi itu. Akdan berani loh, dia nge-split sendiri loh. Waduh, ini dia marksman yang gila banget sih sebenarnya, dia berani banget sampai base turret Pak. Sampai terus, heavy crossbow terus dan hancur sudah 1 base turret, tapi sekarang Akdannya berusaha untuk kabur dari tersebut. Way of Dragon malah langsung connect di bagian belakang, reroll manipulation, dan juga untuk Fabiannya berusaha untuk bisa menyelamatkan rekannya, masih bisa kabur dari area tersebut 1 untuk 1, tapi masih ada advantage didapatkan oleh Voes. Ya untuk saat ini sebenarnya tuker kayak gitu nggak rugi sih Pak. Iya, cuman yang jangan nggak usah di back up sih sebenarnya, kayak cuman buying time aja gitu kan. Sementara yang lainnya tuh ngapain ya, fokus untuk clear minion aja. Dan kali ini mid lane
Oh, Hancur. Weh, itu kontek loh. Bagus banget. Satu lagi Tyrant Rage tadi membuat tabusnya. Layaknya lukisan Mona Lisa langsung terdiam terpaku di arah dinding dan juga Hellcat menjadi korban. luar biasa permainan dari Vian. Menginisiasi, mengkalkulasi Tyrant's Revenge. Dan juga flickernya on point. Geekfam, mereka pelan-pelan tapi pasti. Iya. Meskipun dari segi turret mereka kalah. Tapi sebenarnya mereka lihat di pergerakannya. Inisiasinya bagus sih, dimulai dengan Tyrant Revenge gitu kan. Ada follow up damage juga. Cow dari Adam juga langsung nge-follow. Hellcard-nya aku bilang lebih greedy sih kalau masuk kayak gitu tadi gitu kan. Ya walaupun memang untuk di-kick susah, tapi kali ini Lord yang kita lihat udah mulai diintip. Vision dibuka oleh Dit aja. Nah, itu Blazing dia coba lihat langsung ngejar ke arah Dit loh. Dit sedikit lagi Epic Trista tapi dia masih bisa bertahan. Immortalnya akan pecah. Langsung terdiam terpaku di atas tersebut dan double kill berhasil didapatkan pula oleh Julian. Wow, luar biasa Geekfam. Mereka mendapatkan Lord dan ini adalah titik balik, titik penting teman-teman dari Geekfam. Mereka tampaknya ingin one straight push dengan Lord. Nantinya kita lihat mampukah Foes melakukan defense. Adam sudah membayang-bayangi base-nya, mencari momentum. Dengan Jet Kundonya, kita lihat dua member melakukan defense, Pak Pul. Waduh, ini sabar ya teman-teman ya. Kasih kita caster napas dikit yuk. Ayolah teman-teman. Kita udah ngegas, dikasih gas terus-terusan dan memaksa untuk sekarang. Sepertinya kita akan menggunakan Inspire juga di arah Rahang. Karena pertempurannya kembali pecah lagi dan Pavian menjadi korban. Dan juga satu Immortalnya mulai pecah. Shadow Transition langsung pergi ke arah belakang dengan Epic Crossbow untuk Irritalnya mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan damage yang begitu maksimal ke arah pemain-pemain dari Geek. Luar biasa positioning yang dilakukan oleh Akden. Dia berani banget meskipun teman-teman yang kepres. Dia tetap tahu cari posisi maksimal. Itemnya silakan Lem. Buset ya dengan memodalkan Wind of Nature. Dia pede banget loh. Dan kalau kita lihat dari Hellcard-nya juga dia udah punya 2 penetrasi. Otomatis damage-nya ketika masuk ke arah bahkan tank-tank dari Geekfam itu akan jebol. Tapi jangan salah kalau kita melihat dari Juliannya bermain dengan Shadow Twin Blade dan Victor of Heaven otomatis first hit-nya akan sakit banget. Sementara kalau kita lihat dari penetrasinya ada Genius dan Divine Glaive. Ini membuat magical damage output yang diperlukan sama teman-teman dari Geek. Itu bisa ditutupin sama Julian. Dan dari Gift-nya itu bisa fokus untuk ngasih damage ke bagian backline-nya. Ini satu item yang lucu lihat Kufranya. Bikin Legion Sword ini. Ya mungkin dia mau gebuk base. Mau niatnya nyari damage juga tampaknya ya. Sekali mentokin orang ke dinding emang ya retak lah. Rusuk 2 gitu kan. Iya. Aduh. Ya oke, tempo kembali menurun di sini Pak Pulung, tetapi kali ini sekitar 5 menit yang lalu Foes yang menekan Pak Pulung. Iya. Dan sekarang mereka ditekan balik. Mereka yang ditekan. Wah, luar biasa. Dan immortal dari teman-teman Voice sebenarnya masih delay sih kayak dari Hellcard-nya gitu kan. Dia punya immortal tapi immortal masih belum siap dan ini sebenarnya kalau mau ditabrak lagi bisa. Tapi Geekfam lebih ke disiplin. Dia lebih ke melihat nih apakah objektifnya bisa kita ambil. Kalau memang misalkan chance-nya kecil mendingan kita freeze aja di bagian depan dan ini yang dilakukan sama Geekfam sekarang. Yap, nih nggak boleh salah langkah lagi nih. Nggak boleh asal masuk rumput. Harus ada satu player yang emang ngecek yang akan sweeping dari satu rumput ke rumput yang berbeda. Apalagi Irrital. Ini udah harus dijaga habis-habisan sih. Benar. Harus simpen sih dari guiding wine itu harus disimpan buat ketika nih kalau Irritalnya nanti dikunci gitu kan pakai remote manipulation. Dan sebenarnya masih ada sprint juga sih untuk nyelamatin dirinya gitu kan. Cuman itu yang harus menjadi apa ya, balik lagi positioning dari seorang Irrital. Ingat ini udah late game. Ya. Irrital udah sakit banget. Lihat aja damage-nya. Kalau dia free hit itu Kufra juga empot-empotan di depan sebenarnya. Benar. So Kufra frontliner itu benar-benar bakal bocor banget dengan Irrital. Apalagi dia udah banyak banget tadi itemnya kan, tinggal sisa 1 item lagi. Dan Lord ini menurut aku bakal jadi penentu sih. Siapa yang bisa dapetin Lord ini dengan catatan nggak numbang lebih dari 2 itu bisa untuk lakukan engine sih. Aboy kena efek airborne di depan Tamus loh kan kayak panik juga gimana? Ya. Kan panik juga perkara Lord tuh. Oke, Lordnya di bawah, tarik mundur dulu ke bagian bawah. Tapi untuk Dit aja mulai mendekati pula ada Vian. Coba lihat Adamnya pun langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Ridwan Malaysia langsung di cancel begitu saja. Ada efek airborne yang berjamaah di mana untuk kali ini dari Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Voice. Mereka mendapatkan 1 nafas tambahan dan Valentina berhasil dihancurkan. 1 pemain dari Voice bahkan 2 untuk kali ini. 3 hilang sudah. Untuk kali masih ada Dit aja
Raja dan juga Fabian. Mereka punya Lord, tapi nafasnya agak sedikit tersendat untuk kali ini. Ini tampaknya karma Lim Gocul. Mereka yang tadinya menumbangkan 4, sekarang kali ini mereka yang tumbang 4. Kita lihat push dari Geek Fam. Waduh. 2 member, 1. Akankah 1 member di sini mampu melakukan quick? Waduh, itu nggak kuat lagi sih. Immortal udah pecah, digeprekin langsung ke arah Dini. Sementara untuk Matildanya, Geek Farm. seorang diri berjuang mati-matian 2-0 untuk Geek Farm. Congratulations. Wow, lagi-lagi.